Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Fitri, Kepenanana Sazika, NIM 2144193 dari Prodi S1 Akuntansi 4B. Di sini ada neraca dari perusahaan dagang Marta. Lalu terdapat beberapa transaksi yang terjadi per 31 Desember 2018. Lalu diminta mencatat transaksi tersebut untuk melaporkan. Yang pertama ada jurnal penyesuaian, yang kedua posting kebuk besar, yang ketiga neraca saldo, yang keempat neraca lajur, yang kelima laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat ada laporan neraca dan laba rugi. Itu yang pertama, jurnal penyesuaian dari transaksi-transaksi yang ada. Yang pertama, perlengkapan yang terpakai sebesar Rp2.580.000. Di sini dicatat sebagai biaya perlengkapan sebesar Rp2.580.000 di debit dan perlengkapan sebesar Rp2.580.000 di kredit untuk menyesuaikan perlengkapan yang terpakai. Untuk transaksi yang kedua, sewa dibayar di muka yang sudah terpakai sebesar Rp1.000.000. Dicatat sebagai biaya sewa sebesar Rp1.000.000 di debit dan sewa dibayar di muka sebesar Rp1.000.000 di kredit untuk menyesuaikan sewa yang sudah dipakai. Untuk transaksi yang ketiga, pendapatan penjualan diterima di muka yang belum dihasilkan sebesar Rp2.400.000. Di dalam neraca terdapat pendapatan diterima di muka sebesar Rp3.500.000, maka Rp3.500.000 dikurangi Rp2.400.000, hasilnya Rp1.100.000 dicatat sebagai pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.100.000 di debit dan pendapatan penjualan sebesar Rp1.100.000 di kredit untuk menyesuaikan pendapatan diterima di muka. Selanjutnya, penyusutan perabotan menggunakan asumsi umur ekonomis 8 tahun tanpa nilai sisa. Di neraca terdapat perabotan sebesar Rp26.500.000, maka Rp26.500.000 dibagi dengan 8 tahun umur ekonomis. Maka hasilnya sebesar Rp3.312.500 yang dicatat sebagai biaya penyusutan sebesar Rp3.312.500 di debit dan akumulasi depresiasi perabotan sebesar Rp3.312.500 di kredit untuk menyesuaikan penyusutan perabotan. Selanjutnya, ada gaji yang terhutang sebesar Rp1.300.000. Ditulis sebagai biaya gaji Rp1.300.000 di debit dan hutang gaji sebesar Rp1.300.000 di kredit untuk menyesuaikan gaji yang terhutang. Lalu, persediaan yang masih ada sebesar Rp65.800.000. Di sini ada harga pokok penjualan sebesar Rp245.700.000 di debit, ada pembelian sebesar Rp175.900.000 di kredit, biaya angkut sebesar Rp9.300.000 di kredit, dan persediaan awal sebesar Rp60.500.000 di kredit. Lalu ada potongan pembelian sebesar Rp6.000.000 di debit, lalu ada retur dan potongan harga pembelian sebesar Rp7.430.000 di debit, persediaan akhir Rp65.800.000 di debit, dan harga pokok penjualan sebesar Rp79.230.000 di kredit. Lalu ada buku besar perusahaan dagang Marta per 31 Desember 2018 yang diambil dari neraca yang di depan, lalu diurutkan. Yang pertama ada kas sebesar Rp5.670.000 di debit, lalu ada piutang sebesar Rp30.100.000 di debit, lalu diurutkan sampai yang terakhir ada biaya bunga sebesar Rp2.900.000 di debit. Selanjutnya ada neraca saldo perusahaan dagang Marta per 31 Desember 2018 yang datanya diambil dari data buku besar yang tadi.
Selanjutnya ada neraca lajur dari perusahaan dagang Marta per 31 Desember 2018 yang diambil dari data-data yang telah ada. Ini untuk lanjutannya. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan dari perusahaan dagang Marta per 31 Desember 2018 yang di dalamnya ada aktiva lancar, aktiva tetap, lalu jumlah aktivanya, lalu ada pasiva, kewajiban lancar, lalu kewajiban jangka panjang, lalu ada modal, lalu jumlah pasiva. Jumlah aktivanya sebesar 116.907.500 yang balance dengan jumlah pasifanya. Lalu ada laporan laba rugi, pendapatan penjualan sebesar 347.800.000, lalu ada potongan penjualan sebesar 10.300.000, lalu retur dan potongan penjualan sebesar 8.200.000, lalu dijumlahkan hasilnya 18.500.000 dan penjualan bersihnya sebesar 329.300.000. Lalu ada harga pokok penjualan, persedia awalnya sebesar 60.500.000, lalu pembelian sebesar 175.900.000, lalu ada pengurangan di potongan pembelian sebesar 6 juta dan retur dan potongan pembelian sebesar 2.430.000. Lalu pembelian bersihnya itu sebesar 162.470.000, hasilnya 222.970.000. Lalu ada biaya angkut sebesar 9.300.000. Lalu ada harga pokok barang tersedia dijual sebesar 232.270.000 dari hasil jumlah. Lalu persediaan akhirnya itu 65.800.000 dikurangi, maka harga pokok penjualannya sebesar 166.470.000 dan laba kotor dari penjualan sebesar 162.830.000. Lalu biaya operasi terdiri dari biaya gaji sebesar 84.050.000, biaya sewa 8 juta rupiah, lalu ada biaya listrik 5.800.000, biaya perlengkapan 2.580.000, dan jumlah biaya operasi sebesar 103.742.500. Lalu laba bersih operasinya sebesar 59.087.500. Dan ada laba di luar operasi, yaitu biaya bunga sebesar 2.900.000, maka laba bersih dari perusahaan dagang Marta sebesar 56.187.500. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.